Baik, eh, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah sistem operasi ya di dalamnya tentang proteksi dan keamanan. Perlu ditekankan bahwa kedua hal ini adalah hal yang berbeda ya pada sistem operasi dan teknologi informasi. Walaupun memang kalau kita lihat antara kata proteksi dan keamanan ini tujuannya adalah satu. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk mengamankan ya, untuk keamanan ya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan secara detail bahwa masalah proteksi dan keamanan ini kenapa di dalam dunia sistem operasi dan teknologi informasi diberikan fungsi yang berbeda ya, diberikan definisi yang berbeda. Nah, ada hal yang perlu kalian ketahui di sini ya. Tujuannya untuk nanti kedepannya kalian memiliki konsep dan pemahaman antara perbedaan antara dua ini, proteksi dan keamanan. Ya, proteksi adalah mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Itu ya, pemahaman tentang proteksi. Jadi proteksi ini adalah sistem yang digunakan untuk memproteksi atau melindungi informasi pada sistem komputer. Ada teknologi tersendiri, ada perangkat tersendiri yang digunakan untuk memproteksi, untuk melindungi proses pada sistem komputer ya. Apa sih tujuan proteksi? Tujuan proteksi ini adalah untuk melindungi, memberikan izin, dan mengatur pemakaian sumber daya yang ada di dalam sistem tersebut, baik sumber daya fisik, memori, disk, prosesor, jaringan komputer, maupun data informasi. Sini, saya garis bawah ini adalah untuk memberikan izin, access permission pada sistem operasi. Access permission. Jadi kalau saya bilang sistem operasi, mari kita pikiran kita mengarah pada satu platform yang kalian gunakan saat ini. Tapi kalau saya berbicara tentang sistem informasi, itu kita berbicara soal sistem informasi yang terbaru yang digunakan untuk menunjang satu aktivitas pekerjaan. Nah, tujuan proteksi ini berpengaruh pada sistem komputer dan berpengaruh juga pada sistem informasi, karena dia berbicara soal pemakaian pengatur sumber daya. Dalamnya ada memori, disk, prosesor, jaringan komputer maupun data informasi. Yang kedua, menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Ya, sistem kalau terlalu terbuka, tidak ada proses loginnya, tidak ada autentikasinya, maka sistem itu akan mudah diinterupsi atau diganggu. Diberikan masukan-masukan dari luar yang bisa merusak sistem tersebut. Yang ketiga, untuk menghindari, mencegah, mengatasi ancaman terhadap sistem. Nah, tujuan itu proteksi, autentikasi, login, dan lain-lain. Ya, ada keterkaitan antara 3 poin ini. Domain proteksi. Yang dimaksud domain proteksi yaitu melindungi objek-objek pada sistem komputer agar tidak terjadi kerusakan. Setiap domain harus memiliki nama yang unik dan sekumpulan operasi yang dapat dilakukan terhadap domain. Domain ini artinya satu kesatuan nama di dalam kesatuan itu memiliki banyak sekali komponen-komponen pendukung. Itu namanya domain. Nah, makanya karena beribu-ribu kernel, beribu-ribu folder, file pendukung untuk menjalankan sistem operasi, maka dibentuklah domain-domain untuk mengelompokkan proses-proses tersebut, dan pengelompokan ini memiliki definisi sendiri yang dimana di saat satu file pengelompokan ini dikerjakan akan mempengaruhi semuanya. Itulah domain ya, itulah domain ya. Lanjut, hak akses. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada user untuk mengakses sistem. Mungkin hak akses adalah hal yang paling mendasar dalam bidang security. Dalam strategi security, setiap objek dalam sistem, user administratif, software sistem sendiri,
harus diberikan hak akses yang berguna untuk menunjang fungsi kerja dari objek tersebut. Dengan kata lain, objek hanya memperoleh hak akses minimum. Artinya, penting pada satu teknologi informasi, pada satu sistem informasi itu sangat penting dibuat hak akses ya. Karena harus ada batasan-batasan. Hak akses itu contohnya seperti ini. ICT yang kalian buka adalah ICT yang sama dengan yang dibuka dosen dan staff kampus. Sama ya. Itu adalah hal yang sama. Tapi ketika kalian login sebagai mahasiswa, kalian akan diberikan batasan, di mana batasan yang tidak batasan itu tidak yang kalian buka itu tidak seperti dengan apa yang dibuka oleh dosen dan staf administrasi. Makanya sesama mahasiswa mungkin tidak bisa saling memberikan nilai, yang hanya bisa memberikan nilai hanyalah dosen kepada mahasiswa. Itulah hak akses, batasan. Kalau dalam sistem online namanya itu sessionnya ya. Batasan aturan sessionnya, hak akses. Sekarang kita masuk pada security ya. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang yang tak berhak. Pengamanan termasuk masalah teknis manajerial, legalitas, dan politis. Ada kebijakan-kebijakan di sini. Kebijakan yang dilakukan untuk proses security. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk proses security. Keamanan sistem terbagi menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal, external security, yaitu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Keamanan fisik ya, sudah sempat saya sebutkan pada pertemuan yang ketiga atau keempat yang lalu. Ini harus keamanan fisik. Saya sudah juga pernah menceritakan waktu saya masuk pada satu server bank yang ada. Server bank yang ada, dimana ketika kita masuk saya harus melepas sandal karena ruangan tersebut sangat steril. AC-nya, suhunya, derajat AC-nya diukur dengan baik, dan perangkat-perangkat di dalamnya itu tampak bersih karena proses keamanan untuk menjaga keamanan fisiknya memiliki standar yang ada. Nah, jadi kalian ketika menjadi satu pengelola sistem informasi dan memegang server ya, kalau bisa servernya seperti itu, steril ya. Keamanan interface pemakai, user interface, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Masih terkait dengan login ya, security, hak akses. Nah, ini harus menjadi standar juga di saat kalian merancang sistem, karena hal ini menjadi faktor penentu. Bisa saja komputer kalian digunakan oleh orang lain, tapi mereka tidak bisa masuk karena memiliki proses autentikasi yang baik. Nah, keamanan internal security berkaitan dengan keamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Istilah keamanan dan proteksi sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengaku ke seluruh masalah keamanan, dan istilah mekanisme proteksi mengacu kepada mekanisme sistem yang digunakan untuk memproteksi, melindungi informasi pada sistem komputer. Ini kembali ke hal yang saya jelaskan tadi pada poin sebelumnya, yaitu yang ini ya, ada masalah kebijakan di sini. Baik kebijakan itu mengatur secara fisik siapa saja yang bisa duduk pada meja komputer tersebut dan siapa saja yang bisa menggunakan sistem. Nah, itu harus dibuat dari sisi eksternal, dari sisi luar dan dari sisi internal. Karena sistem itu
yang sekarang sistem itu dia alangkah baiknya seperti ini ya. Ketika siapa yang melakukan transaksi sistem, di database akan merekam, akan tersimpan. Oh, ternyata yang melakukan transaksi ini adalah orang yang login dengan nama ini. Nah, seperti itu. Kalau boleh dilengkapi juga dengan kamera-kamera pendukung, karena itu juga menjadi faktor utama untuk mengamankan data. Supaya siapa yang melakukan proses transaksi pada sistem tersebut, ada bukti data digital pada database dan data rekaman video pada kamera yang ada di sekitar komputer tersebut. Ya, demikian materi di saat ini. Harap kalian pelajari, karena nanti soal materi-materi ini akan dikeluarkan di dalam soal ujian semester. Terima kasih.